Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Zawin di Ulas Produk. Ulasin dong. Ini teman-teman adalah ulas produk yang pertama Ulasin dong. yang diupload. Setelah sekian lama tidak upload, akhirnya ada sesuatu yang bisa diulas. Jadi begini ceritanya. Waktu di Bali, bulan apa berarti ya? Bulan lalu kayaknya, di bulan lalu itu gua mencoba untuk pergi ke tempat yang paling angker di Denpasar. Kan terdengar suara motor. Ih, merinding. Jadi karena emang gue agak skeptis sama hal-hal yang seperti itu, ya gue percaya kok. Cuman mungkin skeptis aja, agak skeptis gitu. Akhirnya gue mengajak teman-teman gue untuk pergi ke namanya tempat Taman Bali Festival, yang katanya itu adalah tempat yang angker luar biasa. Jadi gue berangkat ke sana tertarik karena lokasi itu juga menjadi lokasi dunia lain. Bukan hanya dunia lain, ada juga Tukul jalan-jalan. Jadi Tukul jalan-jalan ke Denpasar, ke Bali itu pergi ke tempat angker ya, bukan ke Kuta. Saya juga agak bingung ya sama Tukul konsepnya itu. Dari sekian banyak tempat yang menarik di Bali, dia pilih tempat angker ya. Nah, tapi mungkin ada keseruan tersendiri ya, karena di sana juga ada tiketing ya. Bukan hanya rumah hantu yang wahana begitu, yang setannya bohongan, bahkan yang dianggap beneran pun dijadikan tiketing ya. Datang ke sana bayar tiket buat nyari pocong beneran gitu. Jadi gua ke sana sore supaya bisa dapat footage. Rencananya kami ke sana itu sampai malam. Jadi kita pergi ke tempat bukan uji nyalinya itu. Rencananya kami di situ mau bikin kopi sama masak mie. Cuman ternyata lantainya tuh kotor, banyak ulat gitu. Karena menurut gua ulat itu ancamannya lebih nyata daripada tawa kuntilanak. Kita ngedengar kuntilanak ketawa kan nggak bikin kulit bentol ya. Kaligata, tuh Kaligata. Kalau Jawanya biduren. Kita muter-muter di situ ke gedung-gedungnya, ke gedung teaternya, sampai teman gue bilang, bang, di sini nih dulu temanku pernah ngeliat pocong gitu cup. Akhirnya gue samperin sama temen gue. Gue lihat mana pocongnya, gue senter, gue rekam tuh, ketemu pocongnya, gitu kan. Terus kita keluar lagi, kita baru mulai masak-masak, hujan datang, akhirnya kita meneduh. Itu sekitar jam 8 malam lah. Terus temen gue nyeletuk kayak gini, sebenarnya gue nggak takut kalau gini, yang gue takut cuman ketika gue main-main kayak gini nanti pocongnya ngikutin. Terus dengan sedikit canda gitu gue bilang, kalau pocongnya ngikutin lu bilang ke pocongnya, mending si pocongnya masuk ke mobil gue, biar gue nyetir Bali Jakarta ada yang nemenin. Syukur-syukur kalau dia mau gantian, begitu kan. Terus kata temen gue, jangan sembarangan, pocong tangannya diikat. Memang awalnya nggak ada apa-apa. Nah ketika gue pulang tuh malam cup, dari Denpasar ke Banyuwangi ke Jakarta itu gue berangkatnya malam. Ke Malang dulu, dari Malang gue berangkat malam. Awalnya nggak ada apa-apa, sampai sekitar jam 2:30 itu gue nyetir, tiba-tiba hujan deras. Wah, gue nyalain wiper, buru-buru panik kan, mobil gue oleng karena emang tiba-tiba gede banget. Itu paling cuman ada sekitar 3 menit hujannya langsung reda. Setelah itu gue ngerasa ekor mata gue tuh ngeliat kayak di samping gue tuh ada yang duduk cup. Itu gue bener langsung merinding. Ini beneran, gue ngerasa kayak di samping gue tuh ada yang duduk gitu, gue merinding. Sampai akhirnya gue nyalain lampu mobil gue nyalain, kaca gue buka, gue ngerokok lah. Terus nggak ada lagi. Mungkin emang si setannya itu anti asap rokok ya, jadi dia langsung pergi gitu. Terus gue matiin lagi, gue naikin lagi kacanya, terus jalan begitu. Dan itu berulang-ulang terjadi. Gue ngerasa kayak di samping gue tuh ada yang duduk. Gue tuh langsung mikir, apa jangan-jangan beneran nih pocong yang di Bali itu beneran ngikutin gitu. Sampai di Jakarta baru gue sadar ternyata emang di kursi belakang gue tuh ada pocong. Gue keluar dari mobil, gue sampai kantor sepi, gue buka bagasi, ternyata di kursi belakang mobil gue ada pocong. Dengan memberanikan diri gue tanya kan, ngapain di sini? Terus kata pocongnya, kejebak bang, ini mobil gak ada pintu belakang. Katanya gitu, kejebak. Kan mobil gue pintunya 2 di depan. Ya kan, katanya si pocongnya gak tahu cara keluar. Gue kasih tau lah, pakai pintu depan bro. Gitu, akhirnya kami ngobrol-ngobrol gitu, gue sama si pocongnya mulai ngobrol-ngobrol dan mulai akrab. Terus gue tanya ke si pocongnya, Cong, mau nggak masuk ke YouTube gue pengen ngobrol-ngobrol, mengulas produk ciptaan Tuhan gitu kan. Dia juga ciptaan Tuhan cup ya. Iya. Kan langsung aja kita panggilkan Mas Pocong. Tepuk tangan.
Mas Pocong. Nah ini dia. Langsung sama Mas Pocongnya. Minta tolong. Iya, emang agak imo gitu. Ngikutin zaman. Ini udah sama Mas Pocong ya, yang ternyata Mas Pocong ini dia ngikutin gua dari Bali. Yang tadinya mau ngikutin teman saya katanya kan ya? Iya, ngikutin teman, gua bilang emang saya pengen ke Ciputat memang. emang main ke Ciputat. Pengen ketemu anak-anak UIN gitu. Akhirnya Pengen banget saya dibacain ayat kursi, pengen. di anak-anak UIN. Mm-mm. Emang karena di Bali ya. Di Bali nggak ada. Jadi agak tantangannya kurang nggak ya. ada. Tantangannya nggak ada. Malah dikasih makanan. Lah, orangnya kan Pocong is my adventure. Pocong is my adventure. Jalan. Nah itu juga sebenarnya Mas Pocong, pertanyaannya ya, yang saya heran kenapa bisa Mas Pocong itu lebih memilih menetap di Bali begitu, padahal kan dari porsinya kan ini kan secara Muslim gitu kan. Iya, Kenapa kok di Bali? Saya pengen banget ke Bali saat itu karena saya seneng liat bule pakai bikini, gemes. Apalagi saya pengen nyender di belahan dagunya, belahan dagu. Squidward yang ganteng tuh. Saya pengen nyender di situ. Mas Pocong itu masuk mobil saya tuh kapan ya? Saya nggak ngeh loh. Ih, waktu ngerokok Sampurna Mil yang udah 2 batang tuh. Kan beli rokok masnya. Oh iya. Iya, saya masuk gitu. Pas mau keluar, nggak bisa, udah jalan. Udah jalan ya. Nggak boleh, turun di tol nggak boleh kan? Nggak boleh. Terus Terus Mas Pocong juga kan duduknya di belakang tuh nggak ada pintunya kan? Mau ada pintu juga begini. Oh iya. Susah gitu. Oh pas masuknya tuh pas pintunya udah saya bukain ya. Udah bukain. Kan kalau abang siapa namanya? Saya main nempel aja. Zawin ya. Iya. Sorry. Iya. Iya, jadi abang kan kalau nyetir sendiri, Mm-mm. pintu sampingnya kan bangku sampingnya dikedepanin. Mm-mm. Saya bisa masuk situ tuh. Saya kira nyaman sih rokok. Mm-mm. Ternyata enggak ya. Iya, tahu-tahuan mereknya ya Pocong. Iya. Kan saya sering nempel ke orang-orang yang punya mobil bagus. Oh, iya. Avanza iya. tuh saya di atasnya aja. Naruto. Iya. Mas Pocong tuh lebih apa ya? Kalau saya yang lihat itu kan kalau di TV-TV itu kan Mas Pocong itu dia lompat ya. Lompat ya. Nah, Pegel. Nah, itu maksud saya kayak Saya jalan aja. Jalan aja? Jalan aja. Relax aja gitu. Nggak usah berlebihan itu, Pocong berlebihan. jadi sebenarnya rata-rata pocong itu kalau di dunia jin itu dia lompat atau jalan? Ada yang jalan biasa, itu udah selalu tuh, udah berapa tahun. Ada yang lompat-lompat itu show off, baru. Oh, pocong yang masih ini ya, masa-masa aktualisasi diri, Betul. ingin diakui kepocongannya. Jadi banyak gerak, bertingkah. Ada yang salto tuh, muter palanya. Itu kalau itu memang silat lah. Awalnya silat, terus langsung meninggal. Gak serem ya? Hah? Gak serem. Ih, jangan sembarangan Bapak. Bapak jangan sembarangan. Itu yang salto bisa kena leher. Dan sebelumnya teman-teman, Mas Pocong ini tadinya agak ragu untuk masuk ke YouTube gua. Cuman setelah kita berbincang-bincang begitu, gue bilang kayak kenapa harus malu Pocong masuk ke YouTube? Toh dukun juga banyak yang udah masuk YouTube. Dukun-dukun yang udah jadi YouTuber. Jadi kan apa salahnya Pocong itu mulai menunjukkan eksistensinya gitu. Yang dukun itu kan dulu malu-malu begitu kan ya, Cup ya. Kayak enggak kan gitu, enggak mau diakui. Saya Sekarang nggak suka waktunya sama- Pocong. Nggak suka sama dukun itu tuh. Kenapa? Nyari uang, saya nggak dibagi. Oh, Saya melihat pocong. Iya, saya di sini. Saya melihat pocong itu lihat saya dikobel-kobel gitu sama itunya. sama apa? Dia nggak bisa ekot. Oh jadi sebenarnya pocong-pocong itu pada agak sebel gitu sama dukun Ada karena sebel. nggak ada pembagian royalti. Dia ngasih sajian kopi doang. Mm-mm. Orang kita maunya Starbucks. Ah, Iya, kopi hitam doang, kagak pakai gula, Bang. Ya ampun, kita kan nggak diabetes amat gitu. Maksudnya nggak usah dikurangin gulanya. Ada juga gula semua, kopi nggak ada. Ya Allah, Robi, dikasih tebu kita, Bang. Gimana ya, sajian tuh sebetulnya nggak ada panutannya, cuman kan tolonglah. Kita juga manusia dulu. Terus meninggal ya udah kasih makanan yang bener, nasi padang gitu. Nah kalau makan itu kan tangannya diikat begitu. Itu gimana? Itu kita ngambil senyawanya aja gini, makanya rasanya nggak enak. Itu sebetulnya itu adalah ilmu metafisika yang Bapak harus mengerti begitu. Makanya kan kayak sebetulnya ini makanan udah dimakan, coba lihat rasanya nggak enak gitu. Oh yang dimakan itu adalah senyawanya. Coba Trah, ada makanan Trah? Sama selai oleh itu. Selai oleh suka? Selai oleh, cuman saya ngambil selainya doang.
Olehnya enggak. Jadi selain oleh, kalau ditinggalin dimakan sama setan jadi oleh. Jadi gini kan udah disuguhin terus gini. Coba rasain. Siapa nama Mas? Ucup coba dirasain. Coba, Cup, rasain. Kan? Nggak ada kan? Gak ada rasanya ya? Nggak ada rasanya kan? Coba. Nggak ada rasanya kan? Nggak ada rasanya kan? Coba lihat kamera. Kamu kenapa, Re? Snack pendaki. Kalau capek tinggal pakai itu aja ya. Gulanya gede. Aduh, gue capek nih gue. Tenggo dikit lagi. Bagus nih. Bagus emang. Mas Pocong, coba makan dulu. Coba. Enggak nih, tadi katanya makannya senyawa aja. Coba makan, coba makan. Pengen banget. Mas Pocong ini job desk-nya kalau dalam dunia hantu ini sebagai apa? Kadang-kadang kan orang kan kalau lagi jalan kemudian dia lihat apa yang katanya Putih-putih. apa yang bisa melihat gitu, yang punya kemampuan melihat. Itu kayak di sini ada pocong, di sini ada kuntilanak, di sini ada genderuwo, kayak ada beraneka ragam jin atau setan begitu. Saya mah yang ilmunya paling cemen lah. Oh, gitu. Gondoro tuh tangannya gede, dia sering nge-gym dia kan. Gede banget dia. Nakut-nakutinnya juga sampai digampar gitu. Lupa gitu. Kasar banget, Bro. Biar takut gitu. Iya. Iya, parah. Lebih takutnya bukan ke mental tapi ke fisik ya. Iya. Kalau kuntilanak kan bisa terbang-terbang. Kalau kita kan cuma diem aja. Waktu itu ada juga yang pocong versus kuntilanak. Itu kan jahat banget. Oh, ada kan. yang film itu ya? Diadu kita. Mana pas saya kalah nggak dikasih apa-apa. Itu yang main siapa? Hah? Masnya apa temennya? Temennya. Saya masih hidup waktu itu. Temen saya. Itu udah lama. Waktu masih hidup temenan sama setan. Iya. Yang dukun-dukun yang YouTube itu. Hah? Saya duluan. Saya udah ngelihat diri saya sendiri di masa depan. Jadi gini. Oke. Coba kayak misalnya kayak di gedung. Mau nanya, silakan mau nanya. Ya. Mas Pocong ini yang punya akun Twitter ini ya, Pocong G-nya 4. Oh, iya G-nya 4 emang saya baru bikin. Kan G-nya 3 Arif Muhammad tuh. Sosokan pocong masih hidup padahal. Saya dong. Masih hidup juga sebetulnya ya. Ini skenario ya. Nah, kayak misalnya kan kalau di kita itu kan suka ada kesetanan gitu. Nah, kalau setan itu ada ke orang kan gitu sih? Ada. Jadi sosokan gitu. Jadi so peduli itu padahal enggak. Emang enggak jujur. Oh, Manusia sekarang kan seperti itu. gitu ya. Pang pale gitu. Kalau manusia itu kan kalau kesurupan aing macan gitu, Iya. atau kopi. Nah, setan kalau kesurupan apa keorangan begitu. Aing ojol, brem gitu. Oh, Jadi, yang itu masih itu masuk orang Masuk. ojol. Ojol. Ada lagi kayak gimana misalnya? ada lagi yang ini. Heeh. Gantung. DPR. Oh, tidur. Orang takut tuh. Tidur. Waduh, nanti habis duit gua. Tapi saya kurang suka sebetulnya sama kuntilanak. Dia jalan sendiri. Maksudnya? Di jalan-jalan enak dia. Saya susah nih. Dia ada bebas gitu. Karena kuntilanak itu tangannya bebas dan dia bisa megang itol. Dia bisa naik mobil juga. Kalau saya nggak bisa, jadi makanya nggak banyak pocong luar negeri kesini. Karena mereka tidak bisa traveling. Tapi mungkin kuntilanak bisa ke Everest. Kuntilanak bisa ke Everest. Bisa ke Everest. Cuman kedinginan tapi nggak apa-apa. Kedinginan ya. Sama saya mikir gini kadang kayak misalnya kan kalau di dunia manusia itu ada kesurupan, di dunia setan ternyata ada juga keorangan ya. Ada. Berarti kalau misalnya di kita ini ada wahana namanya rumah hantu, berarti di sana juga harusnya ada rumah orang. Ada rumah orang. Ada orang yang bikin roti. Ya sama kayak di kafe-kafe lain. Oh, jadi pas masuk, Iya. biasanya kan kalau saya kan kalau rumah hantu kan masuk tiba-tiba ada kuntilanak. Oh, kaget tiba-tiba ada masnya gitu kan temannya. Orang yang pura-pura gitu jadi setan. Di sana juga berarti ada ya pocong yang pura-pura jadi tukang roti tadi itu ya. Martabak. Tapi dia yang takut. Ya, kalau di rumah hantu, Kalau di rumah hantu orang masuk ketakutan. Nah, kalau misalkan di rumah orang di tempat kami, kita masuk, nah yang di dalamnya ketakutan dan pura-pura ketakutan gitu. Gitu ya. Jadi biar kita pede saat ke tempat asli. Membesarkan hati. Betul. Latihan LDKS. Oke. Mas Pocong ini
lebih takut sama Mas Poci. Mas Poci. Oh, dipanggilnya Poci. Poci. Nah, Mas Pocong cinta. Ah, kenapa bisa pocong cinta? Karena- Mati karena cinta atau bagaimana? Iya, saya dikubur sama pacar saya. Gancet. Enggak barengan, maksudnya dia ngubur. Enggak secinta itu sebetulnya. Oh, oke. Cuman sedih aja saya jadi beda alam. Oke. Alam badukun. Itu jokes 2003 tuh. Mau nanya, silakan mau nanya. Mas Pocong ini temennya kemana mas? Kayak Lalacong sama Dipsicong sama Tinky Winky Chong. Oh, Cong. Mas Pocong kenapa Dipsy sendiri? Chong, Tinky Winky Chong. Oh, Tinky Winky Chong, Dipsy Chong, Lala Chong, Pocong. Nah, Emang bentuk pocong ini hoodie sih. Oh gitu. Ternyata selama ini kawan-kawan yang kita lihat begitu di TV-TV atau mungkin teman-teman pernah melihat sendiri, ternyata cupnya itu ternyata dia hoodie memang bisa dibuka Bisa gitu. dibuka. Oh, berarti ada juga pocong yang pakai model crew neck ya? Ada juga. Ada juga Jadi palanya aja gini. Mm-mm. Palanya gini. Gerak ya. Gerak. Pegel. Kadang pocong juga bisa salah bantal. Salah pillow. Wah, pillow wrong. Oke. Salah bantal. Mas Dukun ini sebenarnya lebih takut sama Dukun. Gila lu. Maksudnya Mas Pocong, maaf, Mas Poci ini sebenarnya lebih takut sama dukun atau pemuka agama? Keduanya. Oh, sama dukun juga takut ternyata. Dukun juga takut. Karena dukun tuh kadang-kadang kan wah, kita takut itunya aja sih. Accountnya dia. Oke. Cuman kan kalau pemuka agama doanya. Mm-mm. Nah, kalau Tapi saya lebih takut sama anak yang patuh pada orang tuanya. Karena nanti kalau dia meninggal kita yang iri. karena Surga. Saya kan penasaran ini. kenapa? Belum dipanggil. Oh. Masih ada nomor urut 2003. Oke, paham, Iya. saya paham. Jadi gitu. Tapi HP saya ketinggalan di Bali loh, Mas. Astagfirullah. Makanya saya bingung nih kemarin. Nanti saya minjem duit Nanti ke Mas saya juga ya. telepon ke Ha. teman-teman saya yang ada di Bali lah. Tapi emang duitnya tuh harus diganti gitu, nggak bisa rupiah. Jadi pakai apa? Rapiuh. Emang agak unik lah di alam saya. Mas Poci mungkin ingin menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman saya yang masih hidup, entah yang tidak peka ataupun yang peka begitu. Ada yang ingin disampaikan, Mas Poci? Buat teman-teman yang masih hidup, apalagi pakai konten segala, ada yang kuntilanak di telanjangnya itu loh Mas lu. Beneran ada? Ada. Kameranya masuk ke roknya kuntilanak itu kan kurang ajar. Di tempat saya itu etika itu nggak ada itu. Kita kalau mau ngeliat sempak kuntilanak kan kita geletak aja gitu. Jangan dimasukin kameranya kan. Iya. Enak banget tuh kamera bisa langsung deket situ. Pokoknya janganlah dipermainkan tempat kami. Terus juga kalau emang bikin konten serem ya udah jangan nge-fake. Jangan nge-fake. Kadang ya? ada yang kesurupan padahal kita belum masuk. Padahal saya mau masuk. Mm. Belum. Saya mau kelepak beda alam kan. Iya ya. Iya, jadi kayak ya nggak usah ngada-ngada, kita mau masuk kok sebetulnya. Oke. Ada juga. Ada yang nunjuk kayak di sini pocong, padahal Mas Pocongnya di sana. Iya, gitu ya. orang di situ pocong. Salah ego, kanan dikit gitu kita. Buat yang pocong-pocong di luar sana, kalau nempel tuh coba nempel yang erat gitu. Ada yang jatuh di Selat Sunda, kasihan dia. Bingung mau hidup di mana dia. Masa ikan laut dalam tau nggak yang ada lampunya. Iya, dia yang takut tuh. Nggak bisa naik kan, berenang gimana? Iya ya. Iya, kasihan. Jadi begitu teman-teman, terkadang kita melakukan sesuatu yang ternyata tanpa disadari itu menyakiti hati orang lain. Bukan orang, mungkin hati setan lain. Jadi mungkin sudi kiranya kepada kawan-kawan untuk bersikap lebih baik lagi kepada orang-orang ataupun makhluk-makhluk lain. Gitu. Entah itu mungkin Mas Pocong, kuntilanak atau bahkan hewan dan tumbuhan begitu ya. Iya, jangan Mas Pocongnya. jangan kasarin. Terus juga kalau emang mau kamerain kita, silakan kamerain kita, tapi Nggak jangan, apa-apa ya? jangan dipentokin kamera ke mata saya. Pernah ini biru nih, kepentok Iya, kepentok iya. ini Sony Mark 3 Tahu-tahuan. sering Iya, iya. syuting. Begitulah teman-teman, ulas produk Kak. Jelasin dong. Pada kesempatan kali ini bersama Mas Pocong yang ternyata mengikuti saya dari Bali, yang tadinya dia ngobrol di belakang mau turun di Semarang ya. Iya. Cuman nggak tahu cara bukanya. Kenceng Gitu, banget. kenceng. Saya bilang, Mm-mm. heh,
mungkin Mas Pocong juga bisa menjadi perwakilan suara dari pocong-pocong lainnya. Betul. Yang mana mereka mungkin tidak bisa berbicara atau masuk ke YouTube orang sembarangan. Karena Iya. mungkin saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk langsung berbicara kepada Mas Pocong ini. Betul. Gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Zawin dan Ucup. Poci. Poci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gue ceritanya ulang. Gak usah diedit sih biar lucu. Kalian kena prank.